warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Saifuddin dari kelas 1 KPID. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari dari bab 2 sampai bab 4, yaitu potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan Banyumasan pra-Islam. Di sini dijelaskan kehidupan sosial politik, pengaruh kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Banyumas memiliki hubungan dengan dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Sejarah Banyumas dapat ditelusuri melalui Kabupaten Wirasaba I yang terkait dengan Majapahit dan Kadipaten Pasir Luhur yang terkait dengan Pajajaran. Yang kedua ada ketoleransian geografis. Banyumas memiliki kondisi geografis yang tersoliasi, terutama karena pegunungan di sepanjang utara selatan. Hal ini membuat Banyumas tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik pada masa itu. Yang ketiga ada peran sungai. Sungai-sungai seperti Berantas dan Bengawan Solo memiliki peran penting dalam membentuk pusat-pusat kekuasaan seperti Majapahit dan Mataram. Sungai juga menjadi jalur distribusi perekonomian pada masa itu. Potensi ekonomi pertanian. Banyumas memiliki tanah yang subur dan potensi pertanian yang tinggi. Masyarakat Banyumas hidup dari pertanian, terutama budidaya pertanian lahan basah. Dengan demikian, kehidupan sosial politik di Banyumas sebelum era Islam ditandai oleh pengaruh kerajaan-kerajaan besar, ketoleransian geografis, peran sungai, potensi ekonomi pertanian, struktur sosial yang unik, dan pengaruh kerajaan Galuh. Kehidupan sosial politik di Banyumas sebelum era Islam dipengaruhi oleh sejarah dua kerajaan besar di Jawa, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Banyumas memiliki struktur sosial yang unik dengan karakteristik seperti berbicara dengan suara keras, berbicara dengan serius dan humoris, dan mengkritik dengan bebas. Masyarakat Banyumas hidup dari pertanian dengan potensi ekonomi yang subur. Namun Banyumas tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik karena ketoleransian geografisnya dan menjadi wilayah periferi dari kerajaan-kerajaan besar. Sungai-sungai seperti Berantas dan Bengawan Solo memiliki peran penting dalam distribusi perekonomian dan pembentukan pusat-pusat kekuasaan. Banyumas juga memiliki struktur sosial mandiri dan unik, dengan beberapa karakteristik seperti sabar, jujur, rajin, dan terbuka. Kehidupan sosial politik di Banyumas juga dipengaruhi oleh perubahan kekuasaan dan kerajaan Tarumanegara, Tegaluh, Kawai, serta pengaruh dari kerajaan-kerajaan lain seperti Kalingga dan Mataram. Di sini dijelaskan ada kehidupan perekonomi masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat di Banyumas sebelum era Islam didukung oleh kondisi alam yang subur dan curah hujan yang tinggi di Pulau Jawa. Masyarakat di Banyumas mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan uniknya ekspedisi hasil pertanian antara satu daerah dengan daerah lain. Sungai-sungai seperti Berantas dan Bengawan Solo memiliki peran penting dalam distribusi perekonomian. Pada masa itu, masyarakat Banyumas mengandalkan kondisi cuaca dan sungai sebagai sarana penghubung antar daerah-daerah. Perkembangan ekonomi terjadi ketika kerajaan-kerajaan besar di Jawa membuka jalur perdagangan dengan negara-negara Asia lainnya. Meskipun Banyumas tidak menjadi pusat kegiatan sosial politik, wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang subur dan masyarakatnya hidup dari pertanian. Dan selanjutnya di bab 3 ada Islamisasi di wilayah Jateng bagian barat, yaitu ada peran Wali Songo. Wali Songo adalah sekelompok ulama yang memainkan peran penting dalam Islamisasi Jawa. Pada abad ke-15, istilah wali berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin dalam bahasa Arab. Sedangkan Songo berarti 9 dalam bahasa Jawa. Meskipun jumlah wali Songo sebenarnya lebih dari 9, angka 9 memiliki makna simbolis. Para wali Songo menjabat sebagai penasihat atau orang tua kerajaan dalam pemerintahan. Selain peran mereka sebagai
pengkhotbah dan guru, mereka adalah individu yang sangat dihormati dan dianggap dekat dengan Allah. Penyebaran Islam di Jawa tidak hanya bergantung pada Wali Songo, karena ada juga wali lokal yang berperan dalam penyebaran Islam. Wali Songo adalah bagian dari proses penyebaran Islam yang berlangsung selama 6 generasi, dimulai dari Maulana Malik Ibrahim. 6 generasi Wali Songo yang disebutkan dalam dokumen adalah sebagai berikut. Generasi pertama yaitu ada Maulana Malik Ibrahim, generasi kedua ada Sunan Ampel, generasi ketiga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro dan Maulana Al-Maghribi, dan yang terakhir ada Syekh Subakir. Dan di generasi keempat ada Sunan Giri Makdum Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sunan Bonang, dan juga ada Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Al-Maghribi. Di generasi kelima ada Sunan Geseng, Sunan Ngudung, Ki Ageng Solo, dan beberapa lainnya. Generasi keenam ada Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Raden Fathullah Khan. Mereka menggunakan berbagai strategi seperti menekankan nilai-nilai moral, pengembangan ekonomi, dan keamanan untuk menyebarkan Islam dan mendapat dukungan para penguasa setempat. Interaksi antar orang Jawa dengan pedagang Islam serta hubungan perdagangan juga berdistribusi pada penyebaran Islam di Jawa. Wali Songo berperan penting dalam membangun kerajaan Islam yang kuat di Jawa, menggantikan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di sebelumnya. Penting untuk dicatat bahwa ada perspektif dan perdebatan yang berbeda mengenai sejarah Wali Songo dan penyebaran Islam di Indonesia. Beberapa artefak sejarah dan legenda lokal menunjukkan keberadaan Islam, bahwa sebelum kedatangan Wali Songo, peran ulama lokal dan keagamaan pendekatan di antara Wali Songo sendiri juga menyoroti kompleksitas proses Islamisasi di Jawa. Secara keseluruhan, Wali Songo memainkan peran penting dalam Islami Jawa, tetapi pengaruh mereka tidak terbatas hanya pada 9 individu. Mereka adalah bagian dari gerakan yang lebih besar yang melibatkan wali lokal dan interaksi pedagang yang berkontribusi pada penyebaran Islam di seluruh wilayah tersebut. Dan juga ada peran wali dan ulama lokal, yaitu yang pertama ada Syekh Makdum Wali dan Raden Banyak Berlanak adalah dua tokoh yang penting dalam sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Pasir Luhur. Syekh Makdum Wali adalah seorang ulama yang datang dari luar Jawa, sedangkan Raden Banyak Berlanak adalah seorang adipati di Kadipaten Pasir Luhur. Yang kedua ada Syekh Abdus Samad adalah seorang ulama yang berasal dari Jawa Barat. Ia lahir pada abad ke-16 dan diperkirakan memulai aktivitas dakwahnya di Jombor, Cipete, dan Cilongok pada usia 60 tahun. Syekh Abdul Samad memiliki keilmuan dan kerohanian yang membuat banyak orang datang ke padepokannya untuk menimba ilmu. Yang ketiga ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang adalah sosok yang dikisahkan sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Jayana Purbalingga. Ia berasal dari daerah Jawa Barat dan merupakan putra dari Prabu Brawijaya Mahesa Tandrema, Raja Pajajaran I. Pangeran Jambu Karang awalnya dikenal dengan nama Adipati Mendang atau Raden Mungdiwangi. Meskipun memiliki hak untuk menjadi raja setelah kematian ayahnya, ia memilih untuk tidak melanjutkan jabatan tersebut dan memberikannya kepada adiknya, yaitu Raden Mundisari. Pada saat menjadi raja, Raden Mundisari bergelar Prabu Lingga Karang
atau Prabu Jambu Dipa Linggakarang. Yang keempat ada Syekh Abdul Kafi Awal. Syekh Abdul Kafi Awal adalah seorang ulama yang terkenal dan memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di daerah Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh yang membantu membangun pesantren di Demak yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Syekh Abdul Kafi awalnya juga dikenal dengan nama Syekh Abdul Kafi Al-Hasani. Yang kelima ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Syekh Mubin Bulus adalah seorang ulama keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berasal dari India. Ia dikenal sebagai penyebar Islam di tanah Jawa, terutama di daerah Kulon Progo hingga Cilacap. Syekh Mubin mendirikan pesantren di daerah Bulus Pesantren, Kebumen pada sekitar tahun 1646 Masehi. Pesantren ini dikenal dengan nama pesantren Syekh Mubin Bulus. Dan lanjut di Islamisasi periode akhir. Islamisasi pada periode akhir mengacu pada proses penyebaran dan pengaruh Islam yang meningkat di Jawa pada rentang waktu tahun 1830 hingga 1930. Periode ini ditandai dengan meningkatnya populasi masyarakat Jawa, di mana menjadi penggeseran dan perbedaan yang lebih jelas antara kelompok Muslim yang mengadopsi ajaran Islam secara Puritan atau bisa disebut santri, dan kelompok Muslim yang masih mempertahankan tradisi spiritualisme Jawa atau bisa disebut abangan. Pada periode ini pengaruh Islam semakin kuat dan terjadi peningkatan dalam praktik keagamaan yang lebih konservatif. Hal ini dipengaruhi oleh dinamakan Islam di tingkat internasional, terutama di Arabia yang mengaruhi proses Islamisasi di Jawa. Salah satu contoh tokoh yang menentang otoritas kolonial Belanda dan mendorong peran Islam Puritan adalah Kiai Ahmad Tifa. Populasi ini juga berdampak pada hubungan antara pemeluk Islam dan penganut Kristen di Jawa, di mana batas keagamaan menjadi lebih jelas dan tegas. Meskipun demikian, Islam tetap mengalami perkembangan dan penyebaran yang intensif dalam masyarakat Jawa pada periode ini. Selama periode Islamisasi akhir di Jawa, terjadi beberapa perubahan yang dinamika proses penyebaran agama Islam di wilayah tersebut. Beberapa hal yang terjadi selama periode ini diantara lain: populasi masyarakat Jawa, perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, intensifikasi keislaman, represi politik dan patronase negara, ambiguitas potensi tarekat. Peran ulama dalam proses Islamiyah pada periode akhir di Jawa. Peran ulama sangat penting. Mereka berperan sebagai pemimpin spiritual dan intelektual dalam penyebaran agama Islam serta memperkuat nilai-nilai Islam di masyarakat. Ulama lokal seperti Syekh Mubin dan Muhammad Ilyas memiliki pengaruh besar dalam dakwah dan penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Mereka menggunakan sebagai metode dakwah seperti memberi teladan, beradaptasi dengan budaya lokal, dan menulis buku tentang akhlak dan norma-norma agama. Ulama juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif dan mengelola konflik sosial melalui tarekat dan praktik beragama ala sufi. Meskipun proses Islamisasi tidak berjalan linear, ulama tetap menjadi pilar utama dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Selanjutnya di bab 4 ada kebangkitan Islam Putaran. Di era saat ini banyak terdapat. Lanjut di bab 4 ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terdapat klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi atau pemurnian
Islam menjadi fenomena yang terus digulir dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seseorang bertanya Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyanderaan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme 65 yang lahir sebagai paham baru di polarisasi gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad 19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21 ini. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci tradisi Islam. Pada masa-masa awal, Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui interpretasi kembali hukum syariah. Menurut tradisi, reduksi klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Mereka menganggap selamatan dan sejenisnya meskipun dimasuki nilai Islam di dalamnya tetaplah tidak dibenarkan karena membahayakan tauhid. Doa terbaik bukan yang dibaca saat selamat tersebut, melainkan doa yang dipanjatkan selama sholat wajib. Semangat purifikasi tidak hanya berbentuk pergulatan ide dan gagasan, tetapi telah berwujud gerak. Menurut Idam, gerakan ini makin semarak sejak awal tahun 1980-an sampai 70, yang mana pada saat itu terjadi perkembangan dakwah yang memberikan warna berbeda di Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.